Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita sedang berbicara tentang unsur membangun hidup berkeluarga. Dan kita sudah masuk pada topik yang baru, ialah tantangan membangun hidup keluarga yang berbahagia. Kali lalu kita memperbincangkan tentang satu tantangan baru, ialah unsur individualisme yang justru mempengaruhi betul-betul entah suami ataukah istri. Seorang istri berbuat sesuatu hal karena hal itu mendatangkan keuntungan bagi pribadinya. Seorang suami melakukan satu tindakan karena hal itu mendatangkan keuntungan bagi pribadinya. Jadi tentang hidup berkeluarga itu belum menjadi fokus perhatian mereka berdua. Masing-masing mencari keuntungannya untuk pribadinya. Dan dengan demikian bisa mendatangkan pertengkaran antara suami dan istri yang berpengaruh besar dalam membangun bersama hidup berkeluarga. Unsur kedua yang juga bisa menjadi tantangan bagi suami istri ialah hedonisme. Hedonisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan segala-galanya. Jadi bagi suami hedonis, dia melakukan satu tindakan semata-mata karena tindakan itu menyenangkan hatinya. Dia menikmati pekerjaan itu. Dia bukan berpikir demi kepentingan keluarga. Itu di luar fokus dia. Yang penting pekerjaan ini menyenangkan saya. Saya senang dengan pekerjaan ini. Saya menikmati pekerjaan ini. Tapi pikiran dia pada keluarga itu masih jauh dan jauh. Ataukah juga seorang istri yang hedonis, dia melakukan suatu perbuatan karena perbuatan itu menyenangkan pribadinya, menyenangkan hatinya, mendatangkan satu kenikmatan tersendiri yang istri ini mengalami itu. Saudara, seorang suami yang melihat istrinya yang hedonis itu, dia akan mengatakan perempuan ini hanya membuang-buang waktu. Istriku ini tidak punya fokus lagi pada keluarga. Dia hanya buang-buang waktu yang tak ada gunanya. Ataukah juga seorang istri yang memandang suaminya yang hedonis itu, dia juga akan mengatakan hal yang sama. Suami saya ini hanya banyak buang-buang waktu, memboroskan waktu untuk pribadinya. Dia lupa bahwa dia itulah seorang suami yang mesti memandang lagi keluarganya. Dia mesti berusaha mencari jalan keluar yang bagaimana, apa yang terbaik demi kepentingan keluarga dan bukan demi kepentingan pribadinya. Ya, memang hedonisme tidak pernah mendatangkan dialog yang bagus. Orang hedonis senantiasa mendatangkan pertengkaran karena orang tidak mengerti mengapa buat semacam begitu. Komunikasi, keterbukaan sangat susah. Kenapa? Seorang suaminya hedonis itu akan merasakan bahwa istrinya tidak mengerti dia. Ataukah juga seorang istri yang hedonis itu akan merasakan bahwa suaminya tidak memahami dia. Masing-masing berpikir pada caranya sendiri, pada pikirannya sendiri. Dan konsekuensinya, permasalahan akan terjadi antara mereka berdua. Lalu cinta yang awalnya bertumbuh bagus akan pelan-pelan mengurang karena masing-masing berpikir bahwa dia tidak cinta sama saya lagi. Istrinya akan berpikir bahwa suamiku sudah punya perempuan lain. Ataukah juga suami berpikir juga bahwa istriku sudah punya laki-laki lain. Masing-masing berpikir pada caranya sendiri. Lalu muncul prasangka-prasangka baru yang bisa mendatangkan percekcokan satu sama lain. Bila hal ini tidak cepat diatasi, bahaya besar untuk kerukunan, bahkan juga akan muncul keretakan dan pada akhirnya akan mengatakan kita cerai saja. Saudara sekalian, hendaklah manusia hedonis memandang baik-baik tentang pribadimu, karena hedonisme itu adalah satu tantangan baru dalam satu keluarga yang mau dibangun demi mencapai bahagia bersama. Saudara, hedonisme ini akan juga berpengaruh pada hubungan seksual antara suami istri. Mengapa? Kalau suami istri itu keduanya hedonis, lihat baik-baik dan dengar baik-baik. Akhirnya hubungan seksual antara suami istri itu bukan dilihat sebagai satu puncak cinta antara mereka berdua satu sama lain, tetapi
Hubungan seksual itu hanya mendatangkan kenikmatan satu kepada yang lain. Suami mengadakan hubungan seksual dengan istrinya karena ada kepuasan seksual bagi suami. Istri mengadakan hubungan seksual dengan suami karena mendatangkan kenikmatan bagi istri. Dan itu menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Allah memandang manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia dan berharga di matanya. Tapi manusia memandang satu sama lain dengan cara lain. Orang hedonis, suami istri. Istri akan melihat suami sebagai barang, alat memuaskan nafsu seksualnya. Suami akan memandang istri sebagai barang, sebagai alat, sebagai barang atau kado alat memuaskan nafsu seksualnya. Pribadi manusia yang unggul itu, yang mulia di mata Tuhan itu jatuh karena pandangan manusia yang sama sekali berbeda dengan cara pandang Tuhan Allah. Pergaulan juga akan tidak bagus, tidak merata. Suami yang hedonis akan bergaul dengan laki-laki lain yang menyenangkan dirinya, atau akan bergaul dengan siapa saja asal menyenangkan dirinya. Dia akan pilih orang-orang tertentu. Atau kedua istri hedonis akan bergaul dengan orang-orang tertentu, bukan semua orang. Padahal ingat perintah Tuhan, cintai manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Perintah Tuhan mengatakan bahwa kita punya pergaulan itu tidak boleh dibatasi orang-orang tertentu atau ke kelompok tertentu. Kita mesti bergaul bebas dengan siapa saja. Masing-masing kita punya talenta berbeda-beda. Oleh karena itu pergaulan penting untuk mendatangkan satu pikiran baru oleh orang yang punya talenta itu untuk kepentingan pribadi kita dan selanjutnya. Orang hedonis tidak bergaul bebas. Orang hedonis bergaul seperti yang punya kehendaknya sendiri. Karena dia tergantung pada cara pandang dia. Tergantung pada cara pikiran dia. Dia mesti dobrak cara semacam begitu. Konsekuensi dari laki-laki yang hedonis, bila istri sudah tidak mendatangkan kepuasan seksual lagi, bila istrinya tidak menyenangkan hati dia lagi, dia kemudian bergaul dan kemudian melakukan perbuatan seksual dengan wanita-wanita lain. Bukan cuma satu, bisa dua, bisa tiga. Yang penting aku senang menikmati semuanya itu. Ataukah juga seorang wanita yang hedonis, bila suaminya tidak mendatangkan lagi kepuasan bagi diri dia, tidak lagi mendatangkan hal yang menyenangkan, menikmati bagi diri dia, dia kemudian berselingkuh lagi dengan laki-laki lain yang bagi dia menyenangkan, yang bagi dia menarik. Bukan cuma satu, bisa dua, bisa tiga. Tergantung dari laki-laki mana yang menyenangkan hati dia. Saudara, akhirnya tujuan perkawinan, bahkan berdasar pada hakikat perkawinan itu akan hancur. Karena sikap yang hedonis itu, yang lupa akan tujuan penting perkawinan, kebahagiaan suami istri, tetapi juga kelahiran baru anak-anak dan pendidikan baik untuk mereka. Konsekuensi dalam pendidikan ialah bahwa anak-anaknya mereka kurang perhatikan. Saudara, situasi semacam begini hanya mengganggu, merusak kelestarian damai, cinta dan sukacita pada keluarga itu. Cara pandang yang sama sekali keliru, melepaskan tujuan penting perkawinan, melepaskan tentang kebahagiaan bersama yang kita mau raih, kita mau cari sejak awal perkawinan mereka. Maka sejak awal mereka memutuskan untuk masuk pada perkawinan, semuanya hilang lenyap karena bayang-bayang hedonisme itu. Apa yang kita mesti buat? Alangkah baiknya kalau kita juga tetap koreksi pribadi kita masing-masing. Seberapa jauh aku sungguh-sungguh mendatangkan kebahagiaan, ketentraman bagi istriku, dan seberapa jauh aku juga mendatangkan sukacita bagi suamiku. Masing-masing tidak boleh tenggelam dengan perasaan pribadi sendiri. Masing-masing tidak boleh tenggelam dengan pikiran pribadi sendiri. Masing-masing tidak boleh tenggelam dengan prasangka pribadi sendiri. Hendaklah lepaskanlah sikap-sikap itu. Anda boleh kembangkan yang menyenangkan Anda, itu boleh. Tapi semuanya itu hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Bukan tujuan kehidupan sebagai satu keluarga. Keluarga punya tujuan lain.
kebahagiaan bersama, bukan kebahagiaan pribadi. Anda sudah berkeluarga, Anda sudah punya istri dan anak-anak. Karena itu pikiranmu sekarang semata-mata terarah bagaimana saya membangun keluargaku bersama istriku, bersama suamiku, dan anak-anakku demi sejahtera bersama-sama. Berani melepaskan egoisme kita, tanggalkanlah itu. Dan kemudian ajaklah suamimu, ajaklah istrimu, duduk bersama-sama, berbicara bersama-sama, berdialog bersama-sama, merancang bersama-sama, evaluasi bersama-sama. Apa yang kita mesti buat lagi demi kepentingan bersama. Inilah keluarga yang diharapkan. Ada bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kenikmatan, kesenangan pribadi untuk pribadiku yang dibuat oleh hedonisme, lepaskanlah itu. Anda punya pilihan satu hari ini, aku mau berbahagia bersama istriku, suamiku, dan anak-anakku. Aku mau berbahagia bersama mereka. Karena aku adalah suami bagi istriku, istri bagi suamiku, bapak mama untuk putra putriku. Tanggung jawabku ialah berupaya supaya keluargaku sungguh-sungguh damai, sukacita, karena aku ada untuk mereka. Kalau kita berani mengorbankan pandangan pribadi kita masing-masing, tetapi yang kita utamakan adalah cara pandang bersama. Mungkin ada perbedaan pendapat, tapi akhirnya kita putuskan ambil yang mana, karena berguna, bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. Saya percaya, asal suami berani meninggalkan egonya, istri meninggalkan egonya, masing-masing meninggalkan masa lampaunya yang hanya mendatangkan keuntungan bagi pribadi. Tapi kini Anda bersama-sama sebagai suami, sebagai istri. Karena itu Anda mau berbicara bersama-sama, berpikir bersama-sama, merencanakan bersama-sama, kerja bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Para keluarga yang barangkali selama ini mengalami pertengkaran, percecokan satu sama lain, kiranya kembali evaluasi diri. Bila ada hal-hal yang muncul karena individualisme itu ataukah hedonisme itu, lepaskanlah itu. Anda punya pilihan satu hal ini. Aku tidak mau marah istriku, aku tidak mau marah suamiku, aku mencintai dia. Aku mau mengembangkan pikiranku semata-mata untuk istriku, suamiku, dan putra-putriku. Sampai jumpa.